Kaum muslimin yang berjumpa rahimahullah. Adapun pelaksanaan salat Jumat tanggal 16 April 2021 yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Al-Ustaz Haji Muhammad Tahir SM SAG, Khatib Binaan Pemda Kabupaten Kolaka. Alhamdulillah kami sudah berada di tengah-tengah kita. Atas nama jamaah kami mengucapkan terima kasih. Adapun yang menjadi muadzin satu, kami minta kesediaan Saudara Nur Hidayatullah dan muadzin kedua yaitu Edi Sayyidudin. Demikian penyampaian dan susunan acara Jumat hari ini. Karena waktu telah masuk, maka kami silakan kepada muadzin satu untuk mengumandangkan azan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua hamba-Nya, sehingga pada hari ini kita hadir bersama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salatul Jumat secara berjamaah dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian kita. Selawat dan taslim kita juga kirimkan kepada junjungan kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai nabi ikutan kita semua. Beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita, sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan kita semua umatnya tetap menaruh rasa cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita mudah-mudahan nanti di yaumil akhir beliau menjadi pejuang atau menjadi syafaat pemohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita segenap umatnya bisa juga masuk ke dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang kami utarakan di awal khutbah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada umat Islam, umat mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggalkan dunia ini. Janganlah kamu mati dulu sebelum kamu betul-betul pasrah dan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua dalam surah As-Sab, Allah Subhanahu wa taala memanggil kembali kepada hamba-Nya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi
wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu perniagaan, satu usaha, di mana satu perniagaan itu, satu usaha ini apabila kamu laksanakan, maka kamu akan terhindar daripada sentuhan api neraka. Hadirin berbahagia, kalau kita memperhatikan ayat ini, seperti halnya seorang pedagang menawarkan jualannya kepada pembeli. Misalnya pedagang mengatakan, maukah engkau membeli barang saya ini? Kalau engkau membeli barang ini, akan kamu mendapat kebahagiaan dan kesehatan, misalnya begitu. Jadi tawaran itu tidak mutlak. Kalau kita ditawari lalu ingin menerima, silakan menerima. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau menerima, boleh juga berbahagia. Itu kalau jualan di pasar. Tetapi jualannya Allah Subhanahu wa taala, tawarannya Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Kalau kata Allah Subhanahu wa taala menerima ajakan ini, menerima tawaran ini, tunjikum min azabin alim, kamu akan dibebaskan daripada asap neraka nanti di yaumil akhir. Apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini? Pertama, tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan juga berimanlah kamu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawaran pertama, tu'minuna billah, berimanlah kamu kepada Allah. Ada kalangan di antara umat manusia mengatakan bahwa gampang itu, tu'minuna billah, hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang juga saya nyatakan saya beriman kepada Allah. Ini hari berbahagia, tidak begitu maunya Allah Subhanahu wa taala. Kita menerima tawaran ini, tu'minuna billah, kalau misalnya selembar surat dinas kita ketik, maka tu'minuna billah itu merupakan konsiderannya. Ya. Apa yang terkandung di dalam bingkai tu'minuna billah wa rasuli, tentu ada berbahagia, bukan hanya sekedar mengucapkan di mulut bahwa saya beriman, tetapi di balik pengakuan itu kita harus melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala pertama misalnya aqimis shalah, dirikan salat 5 waktu sehari semalam. Ini lampiran tu'minu billah, lampirannya orang yang beriman kepada Allah, menerima iman kepada Allah. Mengucapkan iman kepada Allah berarti kita siap melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam. Salat itu sudah ditentukan waktunya, as-salatu ala waqtiha, salatlah kamu tepat pada waktunya. Zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya sekian, dan subuh sekian. Itu 5 kali sehari semalam, berputar 1 kali 24 jam, dilaksanakan oleh setiap pribadi muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin berbahagia, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Di tawaran kedua, artinya berjihadlah kamu, berjuanglah kamu fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Jadi berjihad itu di jalan Allah boleh dengan harta, kalau tidak ada harta boleh dengan tenaga, kalau tidak ada tenaga boleh dengan jiwa itu sendiri. Wa tujahiduna fi sabilillah,
Indonesia mengartikan, memaknai kata wa tujahidu fi sabilillah berarti ingin berperang, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingin berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya jahil di situ memerangi orang-orang kafir. Sehingga ada yang menafsirkan salah. Berjihad katanya, ayo kita bom gerejanya orang. Ini keliru, ada berbahagia. Kenapa mau berjihad membom gerejanya orang? Nah, tidak pernah gereja itu mengganggu umat Islam. Itu salah pengertian, katanya berjihad jalan Allah memerangi orang-orang kafir. Keliru menafsirkan ayat ini, berbahagia. Dan ada juga yang berjihad, katanya kita bunuh para polisi itu sebagai musuh kita, itu melarang kita berjihad. Aduh, polisi mau diperangi. Ini keliru, kan berbahagia memberi makna wa tujahiduna fi sabilillah. Tetapi yang dimaksud sebenarnya jihad di sini tidak usah jauh-jauh, cukup di dalam diri kita, cukup di dalam rumah tangga kita berjihad fi sabilillah. Buktinya contohnya kita berjuang membangun pribadi kita bagaimana supaya kita ini melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Berjuang diri kita bagaimana supaya kita berpuasa sebaik mungkin. Berjuang supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Berjuang supaya bisa kita juga memberikan sedekah, berinfak di Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh perjuangan. Ya. Yang kedua, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memberi nafkah istri kita di rumah, memberi nafkah anak kita, mensekolahkan anak kita, mendidik anak kita, memberikan akhlak kepada kita dan sebagainya, membesarkan anak kita. Ya, dan sebagainya ini termasuk wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Itu semua jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lain seperti membangun masjid, membangun jembatan, membangun madrasah, semua itu adalah wa tujahiduna fi sabilillah. Nah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu. Tidak bisa kita berjuang jalan tanpa harta. Harus ada uang sebagai penopang, sebagai penunjang untuk berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga berbahagia, kita tidak bisa makan kalau tidak ada uang. Tidak bisa belanja di pasar kalau tidak ada uang. Oleh karena itu kita berjuang lagi bagaimana mencari uang secara halal untuk kita belanjakan, membina, melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Wa anfusihim, dengan jiwa sendiri, berjuang dengan jiwa sendiri. Itu ada berbahagia. Tawaran kedua Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Wa tujahiduna fi sabilillah wa anfusikum. Salimu, kata Allah, hayrul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu jauh lebih bagus jika kamu semua memahami apa tujuan fisabilillah, apa tujuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari berbahagia, Allah Subhanahu wa taala lanjutkan ayatnya. Bagi orang yang beriman kepada Allah dengan melaksanakan segala lampiran-lampirannya, melaksanakan jihad fisabilillah, kalau mengatakan mereka itu yang ghafir lakum sunubakum, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dosa kita yang selama ini dikerja 1 tahun yang lalu, setelah kita beriman, berpuasa, salat 5 waktu dan berbahagia, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Syukur alhamdulillah. Ya, ayat ghafir lakum sunubakum. Kemudian selanjutnya wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang yang berjihad jalan Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudkhilkum jannatin tajri. Ya, surga itu yang dijanjikan kepada orang beriman, min tahtiha al-anhar khalidina fiha, mengalir sungai-sungai di dalamnya untuk kepentingan kesenangan kita nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kini sekarang kita ini sementara dalam melaksanakan ibadah puasa hari keempat. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, wahai bulan puasa. Dan dalam menyambut bulan suci Ramadan ini
berbahagia, kita harus mengikhlaskan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang perasaan kita, gembira perasaan kita menyambut bulan suci Ramadan, karena kehadiran bulan suci Ramadan ini adalah membawa 3 persoalan penting, 3 oleh-oleh penting. Pertama, membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga membawa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa siapa yang berpuasa di bulan Ramadan insyaallah akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari sentuhan api neraka. Itulah yang berbahagia, kelebihan dan keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh perhitungan. Kemudian sebagai penutup kata Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati was zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamun Allah ta'ala sallallahu ala nabi qadimah faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi